sampailah kita di Masjid Astana Sultan Hadlirin, tepat adzan duhur. Ayo bangun sholat dulu yuk. Nama Masjid Astana Sultan Hadlirin diambil dari nama Sultan Hadlirin yang menjadi sultan di desa Mantingan. Nah, ini view dari depan, ada makam pendiri Jepara, Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat, tepat di sampingnya masjid. Dan di depan masjid ini saya berada di lapangan halaman parkir untuk kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 4, parkirnya ada di belakang masjid. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua setelah Masjid Agung Demak dan masuk peringkat 10 besar masjid tertua di Tanah Jawa. Nah, berikut aturan kegiatan sholat selama pandemi. Meski telah beberapa kali dipugar, banyak bagian asli yang masih kokoh. Dan hingga saat ini sejumlah ornamen dan bangunan di masjid ini masih asli dari sejak pertama kali didirikan. Nah, salah satunya pintu di sisi kanan dan kiri serambi yang menghubungkan bagian dalam masjid. Selain itu, ornamen ukiran hiasan dinding juga masih sama. Pada dinding Masjid Mantingan ini juga terdapat 215 ukiran dari watu wungkal dengan berbagai bentuk, motif, dan ukuran. Uniknya, ukiran itu tidak dibuat dari kayu, akan tetapi ukiran-ukiran itu dibuat dari batu. Dan batu-batu itu langsung didatangkan oleh Sultan Hadlirin dari Cina. Siapa itu Sultan Hadlirin? Sultan Hadlirin adalah raja pertama kerajaan Kesultanan Kalinyamat. Sultan Hadlirin juga merupakan sosok yang mempelopori kerajinan ukir yang hingga kini menjadi penyokong utama perekonomian warga Jepara. Nah, salah satu ciri masjid ini terletak pada reliefnya. Adanya relief tersebut menunjukkan keunikan Masjid Mantingan bila dibandingkan dengan masjid-masjid kuno lainnya di Nusantara. Bisa dilihat arsitektur masjid ini sebagaimana masjid-masjid kuno di Jawa. Di samping dipengaruhi oleh budaya Islam, masjid ini perpaduan dari 3 budaya, yakni Cina, Jawa, dan Hindu. Kemudian budaya-budaya tersebut beralkulturasi hingga menjadi sebuah bangunan multibudaya. Untuk pengaruh budaya Hindu pada bangunan dapat dilihat pada Candi Bentar, pintu masuk masjidnya, dan beberapa relief Hindu pada ornamen di dinding masjid. Untuk budaya Jawanya dapat dilihat pada rangka masjid yang berbentuk joglo, atapnya, tiang penyangganya, juga keberadaan beduk maupun kentongan, serta serambi masjid. Beberapa relief lain pada ornamen dinding masjid, corak pada mimbar khutbah, serta warna yang khas pada ruang utama masjid merupakan pengaruh budaya Cina. Yuk sekarang kita explore masjid ini. Di bagian bawah tempat wudhu wanita dan juga tempat wudhu pria ada di satu area ini. Nah, kelihatan kan? Parkir untuk roda 4 mobil atau bus ada di belakang masjid ini. Roda 2 juga tampak di sana. Ini bagian belakang masjidnya. Ini saya berada di atas masjid. Di sini kita bisa lihat makam dari atas masjid ini. Yuk kita sekarang turun dan lihat makamnya lebih dekat.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Ayo doa dulu. Assalamualaikum. Ini makam dari keluarga kerajaan Jepara. Tidak perlu, nanti pulangnya kita wajib cuci tangan. Nah, ini ada beberapa orang peziarah. Oh, itu ada makam Raden Abdul Jalil, Sunan Jepara. Terus ini makam Ratu Kaliamat dan Sunan Hadirin. Itu, sandalnya dicopot. Nah, Ratu Kalinyamat inilah yang mendirikan masjid ini pada tahun 1559. Kok ada sih bagus Pak kuburannya? Ayo. Ini Raden Abdul Jalil, Sunan Jepara. Ya. Sebelah ini juga makam semua ya, tapi makam umum. Kok banyak kayu itu bisa bawah? Kayu itu bisa bawah. Yuk, sebelum pulang prokes dilaksanakan, cuci tangan dulu sebelum pulang masuk mobil. Betul? Ya, betul. Dari sini kita berlanjut ke pertapaan Ratu Kalinyamat, terus lanjut perjalanan ke Benteng Portugis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya nanti ketemu perempatan, tinggal nganan bagus. Nah itu ada perempatan, nganan lurus aja nanti ketemu alun-alun. Sudah. Cuma
bye.